Peace di RP232 telah merilis renungan baru yang berjudul Toxic Relationship. Kalian bisa langsung baca di aplikasi Bible U Version. Tinggal search, lalu kalian tinggal mulai deh. Selain renungan-renungan yang ada, kalian juga akan diberikan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau udah selesai, jangan lupa kasih bintang 5-nya ya. God bless. Bersukacitalah, bersorak-sorai, karena Dia Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kita, amin. Amin. Berikan tepuk tangan sama-sama, come on. Haleluya. Mari penuhi hatimu dengan puji-pujian, come on. Sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus
Yesus, amin. Amin. Yang percaya boleh berikan kemuliaan yang paling baik ke Tuhan kita. Yes. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Sebab kami percaya Engkau ada di antara kami, Tuhan. Sebab itu kami mau lebih lagi bersorak-sorai saat ini. Mari sama-sama katakan, saudaraku. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Yang percaya boleh sama-sama katakan, Tuhan Allahmu ada di amin, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Sambil angkat tanganmu katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, mencari perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah katakan, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ora labaya syakana maya ralabaya syan. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan Yesus, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami ingin bersepakat bersama-sama Tuhan. Kami mau angkat tangan kami untuk gembala pembina kami Tuhan Yesus. Bapak Niko beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk Pak Niko Tuhan Yesus. Kesehatan, visi misi yang baru terus Tuhan berikan kepada Pak Niko Tuhan.
Kami juga ingin berdoa untuk Pak Yongki Tuhan Yesus sebagai Gembala Rayon 9 Tuhan. Kami percaya kesehatan yang sempurna, penyertaan Tuhan juga sempurna atas Pak Yongki dan kedua wakilnya di Rayon 9 Tuhan. Dan Gembala kami Tuhan yang kami kasihi di IRC Sawangan Tuhan, Bapak Riza Solihin Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan juga sempurna atas Gembala kami Tuhan. Tuhan berkati setiap tim pengembalaan yang ada di IRC Sawangan Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat IRC Sawangan Tuhan Yesus akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada IRC Sawangan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan Yesus kami ingin berdoa untuk bangsa yang kami kasihi Tuhan. Bangsa yang kami cintai Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia, kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar Tuhan. Bangsa yang maju Tuhan Yesus. Karena kami percaya penyertaan Tuhan juga sempurna atas bangsa Indonesia. Kau berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Biar memimpin bangsa ini dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami semua ingin menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan lewat penyembahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ora labaya syekh. Thank you Lord. Haleluya.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yes Lord. Sebab Kau Allah yang kudus, Layak disembah. oh ya ralabaya syakaralabaya syado. Engkau yang layak Kiararabaya syane, Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak disembah dan ditinggikan Tuhan Yesus. Kiarabakana maya syano. Mari sembah Dia, saudara. Yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, saudara, angkat suaramu sembah Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang layak kita sembah. Come on church, angkat suaramu sembah Dia. Kami menyembah-Nya, kami tinggikan nama-Mu, Jesus. Kiararabaya sana. We worship You, Lord Jesus. Shakaralabaya ralabaya ralabaya ralabo. Kuyaralabaya shakaralabaya ralabo. Sembah Dia. Shakaralabo. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kuyaralabaya shakaralabaya ralabaya 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 shakarabaya shano. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Come on sing it. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. IRC Sawangan yang sangat saya kasihi, yang sangat saya banggakan. Sekian belas bulan kita melewati pandemi ini. Dan saya tahu secara keluarga besar kita berkomitmen, kita setia. Dan hari ini kembali kita beribadah di awal bulan September. Persiapkan perjamuan kudus mandiri, sama-sama bergairah untuk kita bisa lewati hari-hari yang tidak mudah. Tetapi menurut saya mukjizat masih ada. Mukjizat masih ada. Semua orang memperkirakan dunia akan resesi. Bahkan ya benar, di pertengahan daripada 2020 Indonesia sudah masuk dalam masa resesi. Dan ternyata beberapa minggu yang lalu kuartal pertama dari 2021 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 7,7% di luar resesi. Padahal saat itu sedang di awal PPKM. Bukankah ini mukjizat? Bukankah Tuhan tetap ada? Bukankah doa kita dijawab Tuhan? Terus bersemangat untuk berdoa, bersemangat berkata, gunung diam, beranjaklah dan tercambahlah. Sesuatu pasti terjadi. Karena Tuhan kita di atas ruang dan waktu. Hari ini saya akan membahas tema, yaitu adalah hidup tapi mati. Ya, sebagaimana apa yang Yesus katakan kepada para muridnya ketika dia sedang dalam perjalanan dari Betania menuju Yerusalem. Gunung beranjaklah dan tercampaklah. Pastinya bisa dilihat secara figuratif maupun literal. Secara literal, gunungnya tetap ada. Secara literal, gunungnya tetap permanen. Secara literal, gunungnya kasat mata terlihat. Tetapi secara figuratif, gunung-gunung yang menghalangi iman kita, gunung-gunung yang menghalangi pengharapan kita, gunung-gunung yang menghalangi kasih kita. Kita bisa berkata di dalam nama Yesus, beranjaklah dan tercampak karena pasti jadi. Kita harus melihat secara figuratif atau literal. Demikian juga kita akan lihat Mazmur 69 ayat yang ke-33. Mungkin ada di antara Anda Alkitabnya digital ayat yang ke-23. Tetapi dari sinilah kita akan belajar firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita dan mempersiapkan kita untuk memasuki akhir tahun 2021. Untuk lebih bermakna lagi, untuk lebih berkemenangan lagi, untuk lebih berdampak lagi. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu akan dibentangkan dan hati kami lebih daripada siap untuk menerima yang terbaik yang datang dari atas, disertai dengan perjamuan suci, dan kami akan lakukan dengan cara yang benar, dengan akhlak yang benar, dengan sikap hati yang benar. Maka berkat-Mu tercurah maksimal. Kami siap. Sama-sama yang siap, katakan amin. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 69. Ada sebagian yang di ayat 33, tapi ada sebagian di ayat yang ke-32. Tetapi lihat saja apa yang ada di screen, di layar Anda. Dan ayat ini yang kita akan eksplorasi dalam beberapa menit ke depan. Mazmur 69 ayat 33, demikian firman Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati. Di masa pandemi ini, salah satu yang paling saya bisa belajar
yaitu adalah belajar rendah hati. Dengan apa saya bisa mendeteksi apakah saya rendah hati? Yaitu adalah kalau saya masih tetap mau belajar. Karena soal belajar itu bukan soal tahu atau tidak. Soal belajar itu bukan soal kita sudah paham atau belum paham. Soal belajar itu bukan soal kita punya waktu atau tidak punya waktu. Soal belajar adalah soal kerendahan hati. Dan setiap minggunya saya diisi terus selama ada di rumah, selama PPKM, dengan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Dibutuhkan kerendahan hati. Kalau soal sibuk, maaf, sibuk naon. Dan di imah wae cicing. Gak punya waktu naon. Wong sekarang beberapa hari terakhir kita PPKM. Yang dibutuhkan rendah hati. Bersukacitalah. Di mana kita harus tetap melihat di tengah-tengah yang negatif tetap ada yang positif. Kenapa tadi saya mengatakan kepada Anda Indonesia dahsyat? Tadi mengapa saya berkata kepada Anda, bagaimanapun juga Tuhan masih tetap bekerja atas Indonesia. Jangan jadi seseorang yang datang ke sebuah tempat semuanya indah, tapi tetap ada yang dikritik. Tetap, wah ini ada kurang nih. Kok tempatnya seperti ini, kok yang di sebelah sini gambarnya kok gak seperti ini. Ada aja yang dikritik. Tapi kita harus menjadi orang yang bersukacita, bersyukur. Dan yang ketiga adalah kamu yang mencari Allah. Di mana kita punya waktu di hari terakhir untuk terus mencari Tuhan. Mungkin ada di antara Anda sebelum pandemi, Pak saya gak ada waktu Pak. Setelah di pandemi, ada di rumah, tetap aja gak punya waktu. Karena sibuknya dengan Netflix, sibuknya dengan sosial media. Saudaraku, ini adalah keputusan hati untuk kita mencari Allah. Tetapi renungan saya bukan di 3 hal yang barusan saya coba jabarkan sedikit. Tetapi pembahasan kita yaitu ada di biarlah hatimu hidup kembali. Dan saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah hidup tapi mati. Satu judul yang aneh. Kalau mati tapi hidup, ya kita mengerti. Dalam Kristus rohani kita mati dibangkitkan oleh karena kuasa penebusan. Tetapi ternyata manusia yang hidup bisa mati. Dan saya minta maaf, ini bukan figuratif, ini literal. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, ini pasti kiasan. Oh tidak, ini tidak kiasan. Mungkin Anda berkata, wah ini cuma sebutan atau kiasan atau figuratif. Oh tidak, ini literal. Karena saya pelajari ada 3 hal. Perhatikan. Saya pelajari ada 3 hal. Kenapa orang yang hidup itu bisa mati? Ternyata aktivitasnya normal. Jasmaninya sehat. Tapi hatinya mati. Karena ayatnya berkata, biarlah hatimu hidup kembali. Ternyata hati bisa mati. Ternyata hati bisa berhenti begitu saja. Gak bisa diapa-apain, gak bisa diapa-apain. Kekeh we, ngototnya luar biasa. Salah pun tetap ngotot kekeh. Ternyata hati bisa mati. Maka pemazmur berkata, dan kalau kita melihat perikopnya menggambarkan keadaan hari ini sebetulnya. Perikopnya menggambarkan kondisi hari ini sebetulnya. Kenapa? Karena perikopnya Mazmur 69 adalah doa dalam kesesakan. Kesesakan karena pandemi, kesesakan karena keuangan, kesesakan karena persoalan perkawinan, kesesakan karena persoalan keluarga.
Kesesakan akan kebutuhan anak-anak kita, sesaknya luar biasa. Ternyata oleh karena kesesakan hati bisa mati. Karena perikop LAI, doa dalam kesesakan. Dan ternyata kita pelajari hari ini bahwa orang beraktivitas normal, tubuhnya sehat, tapi hatinya bisa mati. Dan saya pelajari ada beberapa hal yang menyebabkan, atau ada beberapa hal yang diakibatkan dari hati yang mati. Yang pertama, saya pelajari. Yang pertama, yaitu adalah tidak ada lagi inisiatif. Tidak ada lagi inisiatif. Selalu menunggu, pasif, dan malas. Maaf, jabatan tidak menentukan. Anda sebagai ketua komsel kah? Sebagai koordinator kah? Sebagai diaken kah? Jabatan tidak menentukan. Tetapi ketika seseorang punya pelayanan, bernafas normal, sehat secara jasmani, saturasi normal, penciuman normal, ternyata hati bisa mati ketika tidak ada lagi inisiatif. Ketika apa-apanya nunggu, apa-apa pasif. Anda di kantor punya jabatan, di pelayanan punya jabatan. Anda sepertinya aktif, sepertinya sehat. Tapi ketika kita tidak menjalankan fungsi kita, sebetulnya hati kita mati. Itu pelajaran yang pertama. Nah, pelajaran yang kedua, saya pelajari tidak tersentuh dengan keselamatan orang lain. Tidak tersentuh akan keselamatan orang-orang yang di sekitar kita. Udah lagi gak kesentuh. Gak ada lagi getaran orang-orang yang sedang membutuhkan di luar sana. Tidak ada lagi getaran, kerinduan, doa daripada penderitaan, daripada orang-orang yang di sekitar kita. Tidak ada lagi getaran sedikit pun. Yang ada adalah apa yang dipikirkan mengenai dirinya. Orang dong perhatiin gue. Masa gue perhatiin orang, gue lagi susah kok. Ketika kita berpikir hanya untuk diri kita, sesungguhnya hati kita mati. Kita gak peduli dengan keselamatan orang lain. Kita gak peduli dengan penderitaan orang lain. Sehingga tidak ada aliran air yang mengalir dari hidup kita. Yang ada adalah kita terus menuntut. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Itulah kematian hati. Nah, Daud berdoa dalam kesesakan, biarlah hatimu hidup kembali. Karena dari situlah terpancar kehidupan, dari situlah terpancar kejayaan, dari situlah terpancar kesembuhan, karena dari situlah terpancar kemenangan. Karena semua terpancar dari hati yang hidup. Dan yang ketiga saya pelajari, kalau yang pertama tidak ada inisiatif, selalu menunggu, pasif dan malas. Yang kedua tidak tersentuh dengan keselamatan penderitaan orang lain. Dan tidak ada sesuatu yang mengalir dari hati dan hidupnya. Yang ketiga saya pelajari, tidak ada belas kasihan. Semua dikerjakan rutin. Doa yang penting doa. Pelayanan yang penting pelayanan. Ibadah Zoom yang penting ibadah Zoom. Ikuti kegiatan gereja, gue ngerasa apa-apa. Anda bisa cek hati Anda. Walaupun kita hanya beribadah tatap layar, kalau hati Anda mengalir, aliran air hidup, sesuatu terjadi. Pengalaman mengikuti dan mengadakan ibadah altar doa keluarga.
Ya kami cuma berempat, ditemani dengan production juga berempat. Tetapi selalu saja ada hal-hal yang menyentuh hati saya. Yang membuat saya menangis, yang membuat saya terseduh gitu. Ya sederhana sekali sih. Saya sedang memikirkan gitu loh. Bahwa ada banyak orang yang tidak seberuntung saya. Ada banyak orang yang di sana yang membutuhkan sesuatu dan hidupnya tidak seberuntung kami gitu. Bukan saya mensyukuri apa yang saya alami, bukan. Tetapi lebih daripada segalanya, Tuhan berkati orang-orang yang di luar sana. Walaupun nyembah tetap ada aliran-aliran air. Walaupun menyembah tetap ada gairah. Bukan lagi sesuatu yang rutin, terus menerus ya. Dari hari ke hari ya begitu aja. Dan ketika kita rasakan itu dalam konteks kitab Wahyu, bahwa kita telah kehilangan kasih yang semula. Dalam konteks kitab Wahyu. Contoh kecil, Bella putri saya, dari waktu ke waktu melaporkan bahwa ada tim rohaninya, anak rohaninya memiliki pasangan beragama sepupu kita. Dari waktu ke waktu saya dilaporkan, Pak sekarang posisinya begini. Udah dirangkul tetap gak mau. Disuruh ke komunitas tetap gak datang. Ke gereja enggak? Tetap ke gereja. Tapi udah ikut pelayanan apa enggak? Enggak. Udah ikut komsel enggak? Enggak. Setuju enggak dengan saya? Ternyata orangnya sehat, aktivitasnya normal, hati bisa mati. Saya cuma ingin memberikan gambaran bahwa ini bukan figuratif. Ini jelas-jelas literal. Dan akhirnya singkat cerita. Setelah tim yang lebih senior juga menangani keluarga ini. Ya keputusan bukan ada pada kami dan juga bukan kepada orang tua. Yang orang tuanya sudah berusaha sedemikian rupa. Yang akhirnya ketika di awal pandemi mengambil keputusan untuk menikah. Dan menjadi agama sepupu. Saya sebagai hamba Allah yang ex-muslim. Saya merasa gagal. Saya merasa, ya Tuhan terima kasih untuk ribuan orang yang Tuhan percayakan. Tapi satu terhilang, saya merasa gagal. Ada satu perasaan kamu lengah. Ada satu perasaan lolos satu. Tapi dari waktu ke waktu tetap dibawa dalam doa. Ketika teringat, karena orang tuanya masih terkoneksi dengan gereja ini. Masih teringat, didoakan. Bahkan ketika ada ibadah family talk. Bersama dengan puluhan orang. Di family talk hari Senin. Kami khusus doakan. Agar anak ini hatinya hidup kembali. Di lain waktu, di lain cerita. Ternyata anak muda ini membuka usaha di sekitar Jakarta Pusat. Dan ketika berusaha di Jakarta Pusat, bukan kebetulan ternyata tempat usaha yang di sebelahnya itu miliknya orang Kristen. Dan akhirnya dari waktu ke waktu pemilik usaha sebelah orang Kristen ini berkata, kamu pulang. Kamu pulang. Kamu pulang. Dan dia ceritakan 2 bulan lamanya pergumulan. 2 bulan lamanya didiskusikan dengan suami yang baik. Tapi sampai pada sebuah titik. Sang suami pun tidak bisa menahan. Dan akhirnya tanggal 14 Agustus yang lalu pulang. Tanggal 15 jatuh hari Minggu. Ada satu tim pelayanan pastoral WA saya. Hari Minggu. Kang, tolong doakan. Kami satu tim akan ke rumah daripada anak muda yang pulang ini.
Dan ketika itu saya ada kegiatan bersama dengan My Home Indonesia untuk berbagi kasih, gerakan berbagi kasih 11 sampai dengan tanggal 16 Agustus. Dan kami secara aktif pun berbagi kasih kepada orang-orang yang tidak seberuntung kami. Bahkan bukan hanya 1 kali acara tapi 2 kali acara. Karena saya bersyukur banyak volunteers yang mungkin tidak bisa secara fisik untuk gerakan berbagi kasih di sekitar gereja kami. Tapi mereka mendonasikan, ada yang mendonasikan ayam, ada yang mendonasikan uang. Yang akhirnya kami bisa lakukan 2 kali event. Nah di tengah-tengah saya sedang berbicara dengan Kang Daniel Panji. Tiba-tiba saya dapatkan WA dari tim yang sedang mengkonseling anak yang terhilang tersebut. Dan ternyata hatinya hidup kembali. Dan berkata, bisa nggak saya dibaptis? Karena saya sudah mengucapkan bahwa saya masuk agama sepupu. Dan saya berkata, iya kalau memang itu yang diinginkan, kita akan layani. Dari bulan Juli tahun 2020 kami layani setiap bulan. Tapi benar PPKM karena semuanya tutup, akhirnya ditunda. Tetapi anak ini berkata, Om kalau bisa hari ini juga, 15 Agustus. Saudaraku, kolam baptisan di gereja sudah kering. Kami cek beberapa tempat kolam renang umum karena PPKM level 4. Semuanya tutup. Saya sedang sambil ngobrol sama Pak Daniel. Punten Kang, iya ngadadak menimaksa pisan ya. Hoyong baptis atau kumaha carana? Dibaptis di mana tuh? Saya dalam keadaan sambil ngobrol soal kegerakan Indonesia. Tiba-tiba saya cuma bilang gini, tolong bilangin, mau nggak dibaptis di kolam koi? Gitu. Yang saya kaget, anak muda ini berkata, iya saya mau. Langsung janjian tanggal 16 Agustus. 1 hari sebelum Indonesia merdeka 76 tahun. Saudaraku, kami mendapatkan surprise dari surga. Hati yang hidup itu bergelora. Dia datang ke rumah saya dengan mata berbinar. Dan ketika sampai ke kolam koi kaget. Kenapa kaget? Ternyata dia berkata, kok ikannya gede-gede, katanya begitu. Saya pikir ikannya kecil-kecil. Saya bilang, ya inilah keadaannya. Ya akhirnya dia masuk, ketika ikan itu menghampiri dia histeris ketakutan. Dikuatkan oleh ibunya, dikuatkan oleh semua orang yang di rumah saya. Histerisnya benar-benar histeris, bukan alay, bukan lebay, ya dia ketakutan oleh ikan yang gede. Yang sampai pada sebuah titik dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Dan ketika saya informasikan ini kepada beberapa orang, satu gereja bersuka cita. Dan saya juga yakin surga bersuka cita. Dan hari itu juga tanggal 16 Agustus saya posting di Instagram saya. Yang kaget adalah beberapa dari agama sepupu bilang, saya mau juga dong dibaptis di kolam koi. Tanggal 22 Agustus kami layani kembali. 1 jiwa kami persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika itu juga langsung direspon oleh beberapa orang dari agama lain. Tanggal 24, 2 jiwa dipersembahkan untuk Yesus. Yang saya ingin katakan, jangan sampai hatimu mati. Kita gak peduli dengan keselamatan orang lain, kita gak peduli dengan penderitaan orang lain. Hari ini kita bisa lakukan ministry of fingers. Ini bahasa saya. Atau bahasa Indonesia adalah pelayanan jari-jari. Mungkin Anda berkata, Pak handphone saya nggak terlalu bagus. Pak resolusi handphone saya terlalu kecil. Pak saya nggak terlalu banyak punya kuota. Pak saya nggak bisa bikin konten kreator. Saudaraku, tetapi ketika Anda terima saja broadcast dari orang lain, Anda broadcast kembali.
kepada semua WA group yang ada di handphone Anda. Kuotanya juga nggak banyak, nggak perlu canggih karena Anda nggak bikin konten. Anda diberkati, Anda bisa like, bisa subscribe, bisa share. Jangan mati hatimu. Saudaraku, saya tidak mengharapkan balasan kalau saya broadcast. Tapi sorry, yang menjawab terima kasih Tuhan Yesus berkati cuma dia doang. Padahal di situ WA grupnya ada 10 orang, cuma 1-2 orang. Saya tidak mengatakan bahwa harus dibalas, tidak. Tapi yuk sama-sama. Hati kita tuh masih hidup apa enggak sih? Sama hal yang kecil. Yang kecil aja kita mati, apalagi yang besar. Ketika Anda terima broadcast, use your fingers. Dan Anda tahu, jari Anda punya kuasa. Mungkin sebelum pandemi mimbar punya kuasa, perkataan kita bisa kuasa, sekarang jari kita punya kuasa. Sudah berkata ini physical distancing, ini social distancing, apapun lah itu. Use your fingers. Jangan hatimu mati, gak peduli sama orang. Wong cuman terima, dibaca enggak, bilang makasih juga enggak. Apalagi cuman di broadcast ulang. Sorry, ini bukan khotbah yang saya persiapkan. Tetapi ini sebuah jeritan. Ketika orang percaya dalam kesesakan dan hatinya mati. Dan biarlah kita rendah hati, bersuka cita, mencari Allah. Dan biarlah hidupmu, hatimu hidup kembali. Kita lihat satu bagian. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Kita lihat. Ada sesuatu yang indah. Mungkin Anda berkata, Pak, saya pendiam orangnya, Pak. Makanya saya nggak pernah belas WA. Nggak ada hubungannya ya dengan karakter. Itu malas. Itu aja. Nggak ada hubungannya, oh ini karakter saya, Pak. Saya ini kan introvert, Pak. Nggak ada hubungannya. Anda mau berbagi atau tidak? Itu yang jadi masalah. Saya berdoa. Kita diubahkan hari ini. Chat sekarang. Aku hidup dan hatiku hidup. Yuk sama-sama chat. Aku hidup dan hatiku hidup kembali. Matius pasal yang ke-19. Posisi daripada Yesus ketika itu, Matius 12. Ada di sekitaran daripada Yerusalem pastinya. Karena dia berjumpa dengan orang Farisi. Orang Farisi agak sedikit di daerah Galilea. Mereka berpusat di daerah Yerusalem. Dan ketika mereka ada di rumah ibadat, pastinya itu adalah di Yerusalem. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempermasalahkan dia. Saudaraku, bagi yang tertarik, Anda boleh catat. Pada hari Sabat ada 38 larangan. Maka Alkitab berkata dia 38 tahun lumpuh. Dilumpuhkan oleh apa? Hukum Taurat. Gitu ceritanya. Ketika di hari Sabat, bangsa Israel ada 38 larangan. Termasuk menolong orang, mati hatinya. Dan Yesus dengan indahnya, dengan elegan berkata di ayat yang ke-11, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba-domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia
menangkapnya dan mengeluarkannya. Elegan sekali. Ya, Yesus hidup di dalam hukum Yahudi, Yudaism. Yang hukum Yahudi, di hari Sabat ada 38 larangan. Hanya satu hari saja 38 larangan. Dan ketika dia dicobai dengan cantiknya, dengan elegan, Yesus berkata, kalau Anda punya seekor domba dan terjatuh, apakah Anda tidak menolongnya? Domba aja pasti Anda tolong, begitu maksudnya. Ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh dia. Saudaraku, aturan saya tahu dibuat agar manusia tidak liar. Tapi tolong perhatikan apa yang saya katakan. Tapi jangan aturan membuat hati kita mati. Ini penting. Dalam perkawinan pasti ada aturan. Dalam keluarga pasti ada aturan. Bernegara pasti ada aturan. Ber-RT pasti ada aturan. Saudaraku, dalam perkawinan pasti ada aturan. Setiap denominasi pasti ada aturan masing-masing. Tanpa legalitas, tanpa legalisme, hidup akan menjadi liar. Saya setuju itu semua. Tapi jangan legalisme. Itu membuat hati kita mati. Nggak lagi tersentuh oleh kebutuhan orang lain. Tidak lagi tersentuh oleh penderitaan orang lain. Tidak lagi tersentuh untuk menolong keselamatan orang lain. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan telepon dari key volunteer gereja ini. Rasanya saya nggak ngomong banyak. Kecuali ya, lakukan. Kenapa saya terima? Karena diinformasikan ada seorang nenek usia 80-an. Yang sekian tahun sudah tidak bisa lagi ke gereja karena keterbatasan fisik. Apalagi sang oma ini, daerahnya bukan di Sawangan, sudah sampai di Depok. Diinformasikan bahwa 2 tahun terakhir, bahkan setelah pandemi, oleh kata keterbatasan fisik dia tidak lagi ke gereja. Yang hebat diinformasikan bahwa semua keluarganya Muslim dan akan dimakamkan secara Muslim. Saya dengar aja. Ketika saya dengar, saya nggak tanya, punya gereja si Oma? Enggak tanya. Tapi yang dia katakan, kebetulan dia bertetangga dengan seorang yang Kristen. Nah, seseorang yang Kristen ini, anaknya berjemaat di gereja ini. Dan telepon saya. Saya nggak ngomong A, B, C. Saya tahu di gereja ini ada aturan. Ada aturan. Saya tahu gereja ini ada aturan. Siapa? Karena saya yang bikin. Tapi jangan aturan membuat hati kita mati. Dia nggak pernah ke gereja ini, nggak pernah kolekte di gereja ini. Sekalipun saya tidak pernah tampak mukanya, perpuluhan sekalipun nggak ada. Dan jangan pernah tanya orang mati, pernah ke gereja ini atau enggak? Jangan-jangan dia nggak tahu, karena udah nggak bisa jawab. Satu keluarga tidak satupun yang Kristen. Ketika dihubungi ke gerejanya, gerejanya berkata, dia udah 2 tahun kok nggak ke gereja kami. Iya, wong sudah dalam keadaan keterbatasan fisik. Enggak, kami nggak mau layani. Gereja ini punya aturan. Tapi saya nggak tanya, apakah 3 bulan terakhir bergereja di gereja ini? Enggak, saya nggak tanya. Apakah sudah ada kartu jemaat? Enggak, saya nggak tanya. Apakah sudah ada anggota kelompok sel yang mana? Ada rekomendasi dari ketua sel kalau gereja harus bantu? Tidak. Saya langsung berkata, layani.
Dan semua kita tahu, pelayanan pemakaman bukan sekedar khotbah, bukan sekedar memuji, menyembah. Tapi ada kalanya harus kami siapkan ambulans. Kami harus siapkan tanah. Kami harus siapkan peti yang layak. Yang layak. Dan ketika saya mendapatkan laporan dari tim kedukaan, mata saya menetes. Kenapa? Karena semua ketika pujian penyembahan dinaikkan, seluruh keluarga yang bukan Kristen memuliakan Tuhan. Ketika firman Tuhan dibentangkan, dengan satu kalimat, hamba Tuhan dari tim kedukaan berkata, firman ini harus diberitakan tentunya bukan untuk Oma yang meninggal, tapi untuk yang masih hidup. Dan firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Lebih daripada 2 juta rupiah, 4 juta rupiah, 5 juta rupiah. Lebih daripada apakah dia pernah beribadah di gereja kita, udah ikut kul atau belum. Gereja ini ada aturan, tapi saya nggak ingin aturan membuat hati saya mati. Itu penting. Ya, sama-sama. Saya akhiri di Yohanes pasal yang keempat. Ini hati yang hidup. Seperti apa hati yang hidup? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air itu yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Biarlah hatimu hidup kembali. Jangan izinkan hatimu koma. Enggak Pak, enggak mati, tapi koma. Pak, enggak mati, tapi sekarat. Jangan pernah izinkan. Beberapa hari yang lalu saya cek ke bagian keuangan gereja. Seperti apa pelayanan kematian kita? Selama pandemi, Anda tahu jawabannya? Saya nggak perlu curhat lah. Penerimaan keuangan, nggak ada yang secara fantastis di masa pandemi begitu. Saudara, sama lah seperti gereja lain. Tetapi biaya pemakaman daripada gereja ini selama 15 bulan ini naik 400%. Naiknya 400%. Kami tidak berkata, oke, kalau saya punya uang baru saya bantu. Enggak. Kalau memang layak dibantu, kita akan bantu. Yang hebatnya adalah mungkin 70% yang kami layani bukan jemaat GBI Sawangan. Berkali-kali kejadian seperti Oma tadi terjadi. Udah gak ada lagi yang mau bantu Pak. Udah gak ada lagi mau yang layani Pak. Mau layani apa Anda? Itu akan menjadi seperti mata air yang keluar membuah. Dan gereja ini tidak menjadi miskin. Gereja ini tidak menjadi melarat. Kenapa? Karena ada satu prinsip yang saya hidupi selama saya jadi Kristen dan sebagai hamba Tuhan. Anda harus foto slide terakhir ini. Ini adalah sebuah cycle. Ini adalah sebuah lingkaran. Anda boleh sebut ini the cycle of blessing. Anda boleh sebut ini the cycle of successful life. Atau saya sederhanakan saja. Ini adalah lingkaran kehidupan. Bukan kematian. Bapa Sang Sumber memberkati saya. Dengan hati yang hidup saya bisa memberkati sesama. Perhatikan di sini, jangan pernah berharap sesama yang membalas kepada kita. Kalau Anda mendoakan seseorang, pabriknya berhasil, tokonya laku, tanahnya kejual, nabur dong. Mati hatimu. Puluhan tahun saya pelayanan di gereja ini tidak pernah berharap apapun. Harapan saya adalah
Apa saja yang bisa saya lakukan? Mereka memuliakan Bapa. Nanti Bapa yang memberkati saya. Saya tidak perlu curiga dengan Bapa. Saya tidak perlu curiga dengan Tuhan. Apakah Tuhan punya cara untuk memberkati saya? Saya tidak perlu curiga. Kan saya sudah pelayanan di gereja ini. Gereja ini emang dapat apa saya dari gereja? Saya bertahun-tahun di gereja ini. Emang gereja kasih apa kepada saya? Saya belajar belasan tahun melayani di tempat ini. Biarlah jemaat memuliakan Tuhan. Ketika beberapa waktu yang lalu, Angkatan Darat datang berkata, siap gak IRC untuk vaksin 1000? Vaksinnya gratis, persiapannya gak gratis. 2 hari berturut-turut banyak biayanya. Tetapi Anda tahu, ketika ibu-ibu, encim-encim, nenek-nenek sudah dibaptis, dia berkata, terima kasih Pak Riza. Senyuman mereka tuh, senyuman harapan. Senyuman yang berkata, Tuhan Yesus baik Pak. Saya sudah divaksin. Di sana ditolak, di sini ditolak. Wow. Tidak ada yang lebih indah ketika kita menolong sesama dan sesama memuliakan Tuhan dan sesama memuliakan Bapa. Kita pujikan dan persiapkan perjamuan kudus mandiri. Persiapkan perjamuan kudus mandiri. Yuk sama-sama kita pujikan sebuah pujian. Bahwa biarlah Yesus kemuliaannya memulihkan hatiku. Memulihkan hati yang keras ini. Memulihkan hati yang degil ini. Memulihkan hati yang koma ini. Memulihkan hati yang sekarat ini. Mungkin Anda berkeberatan dengan hati mati. Tapi ayatnya berkata demikian. Sama-sama taruh tangan kiri di dada. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekarang angkat tangan kanan tinggi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sembah Dia dengan hati yang baru. Sembah Dia dengan hati yang baru, hati yang dipulihkan, hati yang hidup kembali. Shandara bakana moyase arada bayasana, kini bikana moya rabakayasa. Haleluya. Shandara bakana mayasi, rakana moya sanda, radada kana mayasi kanamo, sharadada baya kanama. Terima kasih. Kita bersiap dengan perjamuan suci, dengan cara yang benar, dengan hati yang benar, dengan akhlak yang benar. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Shadabakana moradakana moradakana maradakana maradakana. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan lebih tinggi dibandingkan dengan kepala kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, mujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dengan hati menyembah, kami tahu ini adalah representasi daripada darah Yesus. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur? Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita kembali pujikan segala puji. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa, terima kasih untuk hari yang hebat, untuk renungan
yang mengevaluasi sikap hati kami. Yang bukan mengevaluasi yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat. Dan ketika yang tidak terlihat hidup kembali, maka keuangan kami pasti hidup kembali. Kesehatan kami pasti hidup kembali. Gairah kami pasti hidup kembali. Hubungan kami dengan Tuhan, dengan pasangan, dengan keluarga pasti hidup kembali. Kami bersyukur dan sebagai tanda kehidupan kami akan menabur. Membawa persepuluhan kami, ucapan syukur kami, diakonia. Kami berikan dengan sukacita. Karena kami tahu persembahan kami akan dikelola dengan benar. Untuk memperlebar kerajaan-Mu di sekitar kami ini. Kami siap menabur. Sama-sama yang siap. Katakan amin. Silahkan Anda bisa transfer melalui bank transfer account. Juga Anda bisa pakai e-wallet. Anda bisa menggunakan barcode yang difoto. Dan Anda bisa berikan dengan sukacita. Bukankah hari ini adalah hari yang hebat? Yuk sama-sama. Terakhir ketik, saya diberkati Tuhan. Saya dipulihkan Tuhan. Saya kembali hidup di dalam Tuhan. Yuk sama-sama sambil bangkit berdiri dengan cara yang benar, dengan cara yang respect. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita. Mulai hari ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Puji Tuhan, jangan sampai kehilangan momentum yaitu acara Family Talk, ada ibadah altar doa keluarga, juga ada DOT yaitu pelayanan teens, dan juga ada Significant Woman, dan tentunya sepanjang hari Minggu ada ibadah-ibadah yang diurapi. Tuhan Yesus berkati. Shalom DRP, selamat datang di ibadah DRP 232 minggu ini. Dia, kamu lagi ngapain sih? Kan kita lagi pengumuman hari ini. Oh iya, Shalom DRPs, aku nih lagi asik banget nontonin TikTok DRP 232. Wah, emang DRP punya TikTok ya? Punya dong, namanya @DRP_2.32. Di situ banyak banget konten games yang menarik dan terberkati juga. Kalian jangan lupa untuk follow ya. Oke, nanti aku follow deh. Selain TikTok, kalian juga harus follow IG DRP 232 karena DRP punya program namanya Ion Plus, yaitu Immunity on Christ. Kalian bisa nonton Ion Plus di IGTV IG DRP 232 loh. Di situ banyak banget sharing-sharing firman Tuhan yang sangat memberkati banget. Dan jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua agar kita sama-sama bisa diberkati oleh firman Tuhan itu. Selanjutnya, kalian yang belum bergabung dalam Cool bisa langsung DM di IG DRP 232 dan join Cool sesuai tempat kalian masing-masing. Nah, buat kalian yang sudah join Cool, jangan lupa untuk Cool ya minggu ini, karena di situ kita bisa sharing satu sama lain dengan teman-teman yang lain juga. Nah, selanjutnya teman-teman kalian harus punya official merchandise dari DRP 232, yaitu ada hoodie, tote bag, topi, baju, dan lain-lain. Kalian bisa order langsung di IG DRP 232 merch. Yuk di order sekarang, jangan sampai kehabisan ya. Sekarang adalah waktunya untuk memberi. Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa lewat transfer bank di bawah ini dan scan barcode yang ada di layar. Kita percaya kalau kita memberi bukan agar diberkati, tapi kita memberi untuk diberkati. Sekian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah DRP minggu depan. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad,
maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa
bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.